Halo adik-adik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu, karena mencuci tangan itu adalah salah satu pencegah kita terserang penyakit. Karena apa? Di era sekarang itu sangat rentan terhadap penyakit. Nah, tidak hanya mencuci tangan, ketika kita mau keluar rumah pun jangan lupa memakai masker. Nanti kalau mau keluar, mau bermain, jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Tunggu dulu, tapi kita belajar terlebih dahulu ya. Ketika mau main, tugasnya, pembelajarannya harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tetap semangat ya dalam belajar walaupun kita jarak jauh. Jarak jauh itu bukan halangan kita untuk tidak melakukan belajar. Nah, itu jarak jauh kita harus tetap semangat agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, pada materi yang kemarin kita sudah belajar tentang menceritakan teks secara lisan dan juga kegunaan-kegunaan benda. Setelah itu kita juga telah belajar tentang mematuhi aturan saat bermain. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah menyebutkan kosakata tentang nama benda, manfaat mematuhi aturan, dan juga yang terakhir adalah menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Adik-adik ingat nggak ke hari apa ya kemarin kita telah belajar tentang tabel perkalian, dan sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang perkalian, dan caranya itu sama banget tuh seperti kita menyelesaikan soal tentang tabel perkalian. Bedanya kita harus tahu dulu maksudnya ataupun kalimat matematikanya seperti apa. Nah, kalau manfaat dalam mematuhi aturan itu banyak banget. Kalian kan udah mematuhi aturan tuh di rumah, ketika bermain, di rumah teman, dan manfaatnya itu banyak banget. Nah, ayo kita belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, di bahasa Indonesia itu kita akan belajar tentang teka-teki. Nah, di mana teka-tekinya itu akan menjelaskan tentang menyebutkan kosakata tentang nama benda. Nah, setiap hari kita selalu menyebutkan kosakata yang bermacam-macam. Kosakata tersebut dapat berupa kata yang menyebutkan nama-nama benda di sekitar kita. Misalnya ada batu, meja, air, udara, kecap, pensil, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa benda tersebut itu adalah contoh dari benda padat, cair, dan gas. Nah, tidak lupakan adik-adik tentang materi benda padat, benda cair, dan gas, karena kita sudah membahas materi tersebut di pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menemukan kata benda pada tabel. Nah, setelah kalian menemukan, nanti jangan lupa dituliskan wujudnya dan juga kegunaannya ya. Ayo, sekarang kita akan mengerjakan bersama-sama. Nah, di situ udah ada contohnya tuh, ada buku. Deng. Selanjutnya ada apa lagi ya? Di situ ada, coba bawahnya buku 4 kotak ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada huruf R. Coba kita susun. Ada kursi. Nah, itu ada kursi, wujudnya adalah benda padat dan kegunaannya adalah untuk duduk. Dan agak kanan dikit itu ada pensil. Pensil wujudnya benda padat dan juga kegunaan untuk menulis. Dan itu ada air. Kanannya pas pensil itu ada air, yaitu wujudnya cair, kegunaannya air tuh banyak banget kegunaannya. Misal bersih, kalian bisa buat mandi, buat minum, cuci baju,
dan yang pasti untuk berwudu. Nah, yang paling bawah sendiri itu ada sepeda. Sepeda itu benda padat, kegunaannya adalah untuk naik sepeda ya. Nah, yang masih banyak lagi kayaknya ada beberapa gitu, bisa kalian cari sendiri ya, agar kalian bisa lebih mudah mengetahui kosakata tentang nama benda di sekitar kita dan juga kegunaannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PKN. Di pembelajaran PKN itu tentang manfaat mematuhi aturan. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui peraturan ketika bermain. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan. Di LKS tema 2 terdapat 4 manfaat apabila kita mematuhi aturan. Yang pertama adalah menciptakan keteraturan. Yang kedua, melatih sikap hidup disiplin. Yang ketiga, melatih kita untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah membuat hidup kita menjadi nyaman. Nah, itu adalah beberapa manfaat apabila kita mematuhi aturan. Dan masih banyak lagi jika kita mematuhi aturan. Nah, pesan saya, dimanapun tempatnya, jangan lupa bersikap baik dan jangan sampai bersikap semena-mena. Dan yang terakhir itu adalah pelajaran matematika, dimana yang sebelumnya kita belajar teka-teki atau tabel perkalian. Di sini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Nah, di situ terlihat 7 kali titik-titik sama dengan 49. Nah, karena jawaban di atas adalah 7, nah itu didapatkan dari mana? Karena bisa kita balik dengan cara 49 dibagi 7 dan sama dengan 7. Nah, di bawahnya terdapat soal cerita. Coba kalian baca terlebih dahulu. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Andi merapikan mainannya. Salah satu mainan Andi adalah kelereng. Andi memasukkan kelereng ke 4 kaleng. Masing-masing kaleng berisi 20 kelereng. Berapa total kelereng Andi? Nah, cara penyelesaiannya adalah coba dilihat, dibaca kembali. Banyak kelereng atau sebelumnya banyak kaleng tadi ada 4 dan masing-masing kaleng itu diberi isi 20 kelereng. Jadi banyak kelerengnya itu adalah 4 dikali 20, atau bisa dituliskan dengan 20 ditambah 20 tambah 20 ditambah 20, hasilnya adalah 4 kali 20. Jadi jumlah semua kelereng Andi adalah 80 butir. Kalian sudah belajar 3 materi tadi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, dan yang ketiga matematika. Nah, jangan lupa ketika kita belajar, jangan lupa ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.